Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi 12 tahun beliau berkhidmat membersihkan WC. 12 tahun hanya tiap hari membersihkan WC aja. Tahu-tahu jadi wali. Ini kamu renungi. Karena apa ini bedanya? Lah itu kalau urusan membersihkan WC itu perusahaan penyedot WC di Madiun jadi wali semua. Nah, bukan. Karena mereka ndak ada niat itu. Niatnya bukan untuk takarrub pada Allah, ya nggak ada nilainya, ya tambah kena kotoran aja dia. Wa kharaja Tabarani bi isnadi an Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-amil idza istu'mil, orang yang kerja idza istu'mila, ketika dia diminta kerja. Jadi amil di sini maksudnya pengurus untuk urusan-urusan perkhidmatan umat, itu amil ini. Orang-orang yang mengurus perkhidmatan umat. Wa akhdhal haq, maka dia mengambil dengan benar. Wa a'tal haq, dan dia memberikan yang benar. Lam yazal, maka tidak henti-hentinya dia ini kal mujahidi, seperti orang yang berjuang fi sabilillah, di jalan Allah, hatta yarja ila baitih, sehingga dia kembali ke rumahnya. Masya Allah. Jadi pahala itu di mana-mana sebetulnya. Tapi syaitan tuh ingin merusak kita. Dalam amalan-amalan yang besar itu dicampuri dengan penyelewengan. Orang mencari ilmu itu juga fisabilillah. Pahalanya itu pahala sabilillah, memperjuangkan agama Allah. Di mana pahala fisabilillah ini sudah tidak ada batasnya. Tapi kemudian setan datang mengganggu kita. Mencari ilmu dibarengi maksiat, dibarengi menipu, dibarengi nakal, ya kan? Sehingga fadilah-fadilah yang besar tadi jadi hilang. Atau dibarengi dengan kelalaian, ya. Sholat Jumat, kamu baca fadilahnya sholat Jumat, begitu dahsyat sekali. Satu langkah seperti pahala ibadah 1 tahun. Sholat malam, puasa waktu siang. Tetapi syaitan ini usaha bagaimana kita sholat Jumat itu dengan tidak menjaga tertibnya, main-main, tidur, macam-macam. Sehingga fadilah-fadilah yang besar tadi tidak kita dapatkan dengan sempurna. Karena innamal amal bin niyat, amal itu harus ada niatnya. Membersihkan masjid, bahkan membersihkan tempat-tempat yang diperlukan oleh umat, imatatul adza 'anit thariq. Nabi mengatakan, saya melihat ada orang masuk surga hanya gara-gara menyingkirkan gangguan dari jalan. Dan ini banyak sekali pahalanya. Tapi setan ini menipu kita. Kita amal-amal tersebut hanya sebagai rutinitas saja, bukan untuk mencari ridho Allah, bukan memandang negeri akhirat. Kita amal dalam keadaan lalai, gitu loh. Tidak ada niatnya. Akhirnya amal tadi tidak mendatangkan cahaya rohani dalam hati kita. Itu santri-santri yang khidmat, yang membersihkan sampah, yang membersihkan, Masya Allah, itu seumpama diniati dengan benar, itu derajatnya sangat tinggi itu. Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi 12 tahun beliau berkhidmat membersihkan WC. 12 tahun hanya tiap hari membersihkan WC aja. Tahu-tahu jadi wali.
Ini kamu renungi. Karena apa ini bedanya? Lah itu kalau urusan membersihkan WC itu perusahaan penyedot WC di Madiun jadi wali semua. Nah, bukan. Karena mereka ndak ada niat itu. Niatnya bukan untuk takarub pada Allah, ya nggak ada nilainya, ya tambah kena kotoran aja dia. Jadi sebetulnya kalau setiap gerak kita, setiap amal kita ini kita niati betul-betul dan kita buat dengan tertib itu, masya Allah, apa saja yang kita buat itu akan meninggikan derajat kita di sisi Allah. Sampai kadang-kadang kita ini duduk dalam taklim begini juga tidak niat, ya sudah biasa habis asar duduk taklim, ya sudah gitu aja. Seumpama ini ada niat yang besar, ya. Niat mencari ilmu sudah dapat pahala besar. Niat menghidupkan taklim di masjid, ya, sudah dapat pahala haji kamu. Niat menghidupkan taklim di masjid itu dapat pahala haji supaya. Belum niat mencari ilmunya dapat pahala lagi. Kalau kamu tambahin niatnya untuk zikir kepada Allah dapat pahala lagi. Kalau niatnya setelah ini mau kamu dakwahkan dapat pahala lipat lagi. Kalau kamu niatkan dalam rangka mencintai Rasulullah, membaca hadis-hadisnya Nabi, wah dapat derajat yang lebih tinggi lagi. Jadi banyak sekali fadilah-fadilah yang kamu dapatkan dalam majelis seperti ini. Kalau kamu renungi. Nah kita ini sudah biasa amal tuh belas tanpa dipikirkan itu. Nah ini yang membuat kita rugi itu. Padahal Allah SWT itu yang dinilai itu hatinya dalam amal itu. Wa Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qala innal khazilal muslimal amin, sesungguhnya penjaga gudang yang muslim yang bisa dipercaya, alladzi yanqulu ma umira bihi, yang dia memindahkan perkara yang dia diperintahkan dengannya. Memindahkan itu maksudnya yang mengeluarkan dari gudang itu. Fayu'tiyahu, maka dia memberikannya kepada orang yang berhak, kamilan dengan sempurna, muwafaron, yakni disempurnakan, tidak dikurangi sedikit pun, thayyibatan, dengan senang, bihi dengannya, nafsuhu hatinya. Fayadfa'uhu, maka dia memberikannya ilal ladzi umira bihi, kepada orang yang dia diperintahkan dengannya. Ahadul mutasaddiqin, adalah salah satu orang-orang yang bersedekah. Innal khazilal muslimal amin, sesungguhnya juru gudang muslim yang amin, yang bisa dipercaya, alladzi yanqulu ma umira bi, yang dia memindahkan perkara, memindahkan barang-barang yang dia diperintahkan dengannya. Fayu'tiyahu kamilan, maka dia memberikannya secara sempurna, muwaffaran, yakni sempurna tanpa dikurangi sedikit pun, thayyibatan bi nafsuhu, dengan senang bihi dengannya, nafsuhu hatinya. Fayadfa'uhu, maka dia memberikannya ilal ladzi umira bihi, kepada orang yang dia diperintahkan bihi dengannya. Ahadul mutasaddiqin, adalah salah satu orang yang bersedekah. Rawal Bukhari wa Muslim. Jadi khazin ini maknanya gudang yang berisi barang-barang yang untuk disedekahkan. Jadi juru gudang atau penjaga gudang yang muslim, yang bisa dipercaya, yang dia memindahkan barang-barang gudang itu dan diberikannya secara sempurna tanpa dikurangi sedikit pun, dalam keadaan senang hatinya, kemudian diserahkan kepada orang yang dia diperintahkan kepadanya, adalah salah satu orang-orang yang bersedekah. Pahalanya itu
Orang yang sedekah dapat pahala, orang yang jaga gudang yang kemudian memberikan barang-barang kepada orang yang disedekahi sama juga dengan yang punya harta itu. Ini kan enak tuh sebenarnya. Jadi untuk jadi dapat pahala sedekah itu bukan harus punya uang, bukan. Kalau kamu punya uang sedekah dapat pahala sedekah. Barangnya orang yang sedekah supaya diberikan kepada orang-orang yang kamu disuruh untuk menyampaikan kepadanya, dapat pahala sedekah juga. Karena orang itu kadang-kadang punya uang tapi dia tidak ada kesempatan untuk bagi-bagi. Kamu dapat tugas bagi-bagi. Kalau nggak ada yang bagi, nggak bisa sedekah juga dia. Ya. Maka kamu dapat pahalanya juga yang sama. Kan pahala itu Allah bagi-bagi kemana-mana. Bahkan orang yang disodakoi itu loh, orang yang disodakoi itu bisa dapat pahala juga kalau niatnya benar. Loh, diberi kok dapat pahala? Iya, saya ini diberi itu, saya terima itu bukan karena saya ini seneng duit, cuman bantu kamu supaya ada yang menerima sedekah kamu. Jadi saya menerima sedekah kamu ini bukan karena saya seneng duit, karena saya ingin bantu kamu biar sedekah kamu itu ada yang nerima, kamu dapat pahala juga. Sudah dapat sedekah dapat pahala lagi karena pandai niat. Tapi kalau kamu itu memang rakus duit, ya nggak dapat pahala, ya. Dapat duit tok, ya. Karena ada orang itu kalau dia sedekah, ya, kemudian sedekahnya itu diterima oleh orang-orang yang diberi itu, maka dia itu gembira gitu. Ada orang itu punya watak seperti itu. Jadi karena dia ini ahli sedekah, kalau sedekahnya diterima orang itu seneng. Tidak seperti kamu. Kalau kamu kan kalau sedekah itu merasa berat, masya Allah duit saya hilang kan gitu. Maka itu mungkin yang nerima dapat dosa menyusahkan kamu, ya kan? Kalau orang yang sedekah itu rasa berat begitu, kalau kamu dikasih jangan mau, nggak usah, saya nggak perlu uang kok, gitu. Biar nggak nyusahkan dia. Ada orang itu kalau sedekahnya diterima dia gembira, masya Allah. Ada orang yang mau membawa bekal saya ke akhirat ini. Maka sedekahnya diterima itu seneng. Nah, kalau orang begitu itu, kamu nerima sedekah dia dengan niat menyenangkan dia, menggembirakan dia, dapat pahala kamu juga. Wallahu a'lam.